kan latihan udah pagi sore nih misalkan. Selesai latihan tuh pasti harus ada tambahan. Nah, ngepusnya di situ. Sampai nangis di lapangan juga pernah. Oh ya? Nangis di lapangan gitu pas lagi lomba? Paling cuma netes doang, tapi pas selesai pertandingannya baru nangis. Nah, kalau untuk mereka, kalau teknik kan semua sama nih, latihan juga pasti sama. Mentalnya lebih siap, kelihatan lebih siap dibanding yang lain. Lebih konsisten, terus attitude tuh penting. Tribuners masih dalam euforia. Kemarin sudah dilaksanakan ya laga Tepok Bulu 2022 dan kali ini setelah kita kemarin juga menonton pertandingan seru yang diselenggarakan oleh teman-teman Vindes. Nah, saat ini Tribuners di Tribun Kaltim kita sudah kedatangan seorang pebulu tangkis. Sayangnya ini bukan Anya Geraldine atau Raisa yang diundang pada saat ini karena kemarin sudah dikontak ternyata budgetnya melebihi budget kita. Untuk kita akhirnya kita mengundang seorang pebulu tangkis lokal yaitu bernama Karin dan saat ini Tribuners bersama dengan Bella sudah hadir Karin dan kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan laga atau terkait dengan perkembangan bulu tangkis yang ada di Kalimantan Timur. Halo Karin. Hai, Mbak Bella. Gimana kesibukannya? Cukup padat. Kalau nggak salah nanti sebentar ini habis taping ini kamu mau lomba ya? Iya, langsung. Itu di mana tadi? Di Senin pertama. Wah, di seminggu pertama ini luar biasa banget ya Tribuners ya, di tengah-tengah kesibukannya. Bahkan setelah ini Karin bakal mengikuti laga bulu tangkis Tribuners, tapi dia menyempatkan diri nih untuk datang ke Tribun Kaltim untuk tapping bersama dengan kita pada hari ini. Langsung saja ya Karin, kita mau ngobrolin berkenaan dengan perkembangan bulu tangkis yang ada di Kalimantan Timur secara khusus. Nah, kira-kira mungkin bisa kamu ceritain sedikit dulu sejarah atau mungkin awal mula kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis? Awalnya itu sebenarnya terjebak sih. Terjebak ya? Karena dari orang tua kan volley nih. Awalnya tuh aku tuh volley. Iya. Nah, bukan bulu tangkis, tapi diajakin lah main bulu tangkis sama bapak. Nah, awalnya cuma untuk nyari temen nih. Iya. Terus ternyata ada satu orang yang nawarin mau nggak ikut klub. Nah, mulai dari situ ternyata kok malah jadi serius nih. Jadi suka, akhirnya keterusan. Oke, tapi memang awalnya kamu udah sempat nyoba volley dulu ya? Iya, sebenarnya volley awalnya. Oke. Dan untuk mulai dari bulu tangkis itu ketika usia berapa ya? Pokoknya kelas 5 SD deh. Oke, kelas 5 SD. Muda banget berarti ya kamu mulai untuk main bulu tangkis ya? Iya. Oke, nah berarti saudara-saudara kamu selain orang tua itu juga ada yang atlet atau bagaimana? Atlet semua. Oke, bulu tangkis juga atau? Enggak. Kalau untuk kakak yang pertama itu lari, untuk adik yang paling terakhir itu lari sama sepatu roda. Jauh banget ya. beda banget gitu ya, beda banget ya dari orang tua. Oke, berarti sejak kelas 5 SD dan tentunya udah pas banget kan kegiatan atau laga atau pertandingan yang kamu ikuti. Mungkin bisa kamu hitung-hitung kalkulasi sampai dengan usia kamu saat ini 23 ya kalau nggak salah. Itu udah berapa pertandingan tuh yang kamu ikuti? Nggak tahu. Udah ratusan ya? Udah banyak banget sih. Oke, dan yang paling terakhir perlombaan atau laga yang paling besar yang kamu ikuti? Paling besar tuh ya PON. PON tahun kemarin? Tahun kemarin. Oke, itu yang di Papua kemarin ya? Oke, dan itu sempat main berapa perlombaan sampai akhirnya KO kamu kira-kira? Berapa ya? 4 kalau nggak salah. 3 atau 4 gitu. Oke. Tapi persiapannya berapa lama? Persiapan itu sebenarnya kan harusnya PON itu 2019. Apa 2020 gitu. Cuman karena Covid kan tertunda. Nah, mulai dari 2019 itu sampai akhirnya berangkat, nah sejauh itu. Oke, berarti persiapannya memang cukup lama seperti itu ya. Cuma mungkin kontingen lain juga, para peserta lain juga hebat-hebat kan karena dari seluruh Indonesia, sehingga itu memperkecil kemungkinan kita untuk mendapatkan juara juga. Nah, kalau boleh tahu sejauh ini, apalagi nanti sore kamu akan mengikuti laga nih ya, Arin. Apa aja persiapan kamu sih sebenarnya sebelum mengikuti perlombaan ini? Biasanya jadi pertanyaan gitu ya. Kalau atlet itu kira-kira latihannya setiap hari apa enggak sih sebenarnya? Kalau masih zaman jadi atlet banget itu latihan sehari 3 kali, 6 kali 1 minggu. Jadi free-nya cuma hari Minggu doang. Nah, tapi sekarang kan udah beda nih. Sekarang udah ada kerja, kuliah, bulu tangkis. Mungkin kalau untuk Karin sendiri seminggu 3 kali. Emang udah berkurang banget sih. Oke, karena di sambil kerja dan juga kuliah gitu ya. Nah, berarti ini Tribuners merupakan sebuah hal yang luar biasa sih menurut saya ya. Karena kan Karin ini merupakan seorang atlet, kemudian juga bekerja dan sambil kuliah juga gitu ya. Nah, kamu sendiri gimana sih ngatur waktunya untuk bekerja, kuliah, kemudian latihan? Menemukan kesulitan nggak kira-kira? Kesulitan tuh pasti, tapi yang pertama itu harus nentuin prioritas mana dulu nih yang harus didahulukan. Untuk sekarang sih memang harus kerja ya, karena kan nggak selalunya bulu tangkis nih nggak sampai tua. Ya, ini buat pertanyaan nanti sih sebenarnya. Oh iya. Nggak, tapi dijawab aja, ini pertanyaan nanti, tapi dijawab aja kira-kira gimana.
Ngaturnya kalau misalkan nggak capek aja sih. Oh, oke. Apalagi kalau misalnya deket-deket laga atau pertandingan gitu, itu baru jor-joran Ya, seperti benar. itu ya. Nah, ini menyinggung jawaban dari kamu tadi ya, soal kalau misalnya tua nanti nggak memutuskan sepertinya untuk menjadi seorang atlet. Nah, itu kenapa tuh kira-kira? Karena ngelihat dari persaingan sendiri, nyadar diri sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya nyadar diri, kemampuannya udah segini aja mungkin, tapi tetap bangga sih gitu loh. Oke, berarti memang kamu tua tidak memutuskan untuk menjadi seorang atlet gitu. Iya. Oke. Oh, itu juga yang pada akhirnya kemudian menjadi alasan kamu mungkin ya. Kalau nggak salah tadi Alin sempat cerita Tribuners di belakang layar bahwa saat ini kamu sedang berkuliah dan juga sedang bekerja. Meskipun mungkin kuliah dan bekerja kamu tuh bisa dibilang ada di luar ini ya, ada di luar konteks kamu sebagai pebulu tangkis ya. Nah, kalau boleh tahu kamu sekarang berkuliah di mana nih, Rin? Di Stipan, Itu ngambil jurusan? manajemen. Oke, manajemen. Dan saatnya bekerja di sebuah bank ya, di Iya. perbankan ya, seperti itu. Itu kan jauh banget, Nurin. Berarti ada alasan tertentu nggak sih kenapa kemudian akhirnya kamu memutuskan untuk kuliah dan juga untuk bekerja di bidang yang berbeda nih dari bulu tangkis? Lebih ke itu, lihat kenyataan aja sekarang. Ya, kenyataan sekarangnya. Oke, emang kenyataan sekarang tuh ada apa sih? Gitu. Tribuners sih pengen tahu banget. Emang sebenarnya atlet di Kaltim itu gimana sih sebenarnya kehidupannya secara umum ya, berdasarkan pengalaman kamu sendiri? Kalau untuk di Kaltim, untuk saat ini sih udah mulai apa ya, dari pengurusnya, dari atletnya sendiri itu udah ada kesadaran lah, udah lebih care lah untuk si pengurusnya ini sama atlet. Beda sama zamanku dulu. Oke, zaman kamu dulu kenapa nih? Kita gali terus ya Tribuners ya. Kalau zaman kamu dulu kenapa tuh kira-kira, Rin? Zamanku dulu itu Masih kurang diperhatikan gitu? ya benar, masih kurang Oke. diperhatikan juga. Terus terkait waktu dulu kan pertama kali masuk Jarum nih. Masuk Jarum itu biaya pribadi. Oke. Pertanyaan-pertanyaan juga masih biaya pribadi segala macam. Nah, dari situ sih sebenarnya lebih sakitnya. Oke, berarti sebenarnya dapat dibilang mungkin modal yang kamu keluarkan jauh lebih banyak daripada yang kamu terima, seperti baik itu modal dari sisi uang, kemudian juga modal dari sisi energi dan waktu yang kamu luangkan untuk bisa ini mempersiapkan diri dalam pertandingan seperti itu. Itu kemudian membuat Arin memutuskan untuk kalau bisa nih tua nanti jangan menggantungkan penghasil utama dari menjadi atlet seperti itu ya. Nah, itu terjadi juga dengan teman-teman kamu yang lain atau bagaimana? Kalau untuk teman nggak tahu sih. Kalau untuk diriku sendiri sih iya. Oke, untuk kamu pribadi Kecuali ya. kalau dia ini memang punya satu keahlian nih, maksudnya suatu keajaiban lah. Contohnya kayak Kevin nih, Ya. 1 banding 1000 lah untuk si bener. Kevin kan. Nah, untuk di Kaltim sendiri itu belum ada. Oh. Gitu. Nah, itu sulit banget nyampe ke sana, ke arah sana itu sulit. Oke, berarti memang peluangnya bisa dibilang Iya, kecil seperti itu ya. Dan apalagi kan saat ini kan Tribuners bisa dibilang pebulu tangkis yang besar itu masih terkonsentrasi di Jawa. kota-kota besar seperti Jawa, Jakarta dan lain sebagainya. Dan memang bisa dibilang juga sampaikan oleh Arin tadi untuk pemain bulu tangkis di wilayah seperti Kaltim sendiri memang bisa dibilang kurang mendapat perhatian seperti Iya. itu ya. Nah, kira-kira nih Rin, ini pertanyaan menarik ya. Kalau misalnya saya ngobrol tentang dunia olahraga gitu atau misalnya tentang bulu tangkis lah, let's say, itu kan bisa dibilang sebenarnya itu adalah dunia yang kental banget sama laki-laki ya, maskulinitas gitu ya. Tapi di sini ada perempuan yang menjadi atlet. Nah, kira-kira kamu selama menjadi atlet nih sepanjang perjalanan kamu dari kelas 5 SD sampai dengan hari ini, pernah nggak sih dicap dia pemain bulu tangkis perempuan gitu sehingga mungkin mendapat stigma yang kurang enak seperti itu? Pernah nggak? Sejauh ini sih enggak sih, aman masih. Cuman memang gayanya agak tomboy, kayak ikut-ikutan kan. Oke. Tapi kalau misalnya pas tanding biasa atau mungkin bermain dengan teman-teman pria, masih oke aja seperti itu? Masih. Oke, bener nih masih nih. Kayaknya takut dihajar sama atlet yang lain nih hari ini kamu buka-bukaan nih. Oke, berarti masih oke ya sejauh ini walaupun sebenarnya Arin tuh perempuan seperti itu sebagai orang atlet. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ya. Mungkin bisa nggak sih kamu spill ke kita sedikit aja kalau misalnya ketika mempersiapkan diri ke dalam sebuah pertandingan ya Arin ya. Nah, itu berapa besar sih mungkin modal yang harus kamu keluarkan secara pribadi nih kemudian sampai akhirnya bisa mengikuti sebuah laga? Kalau masih waktu itu kan sebelum dapat beasiswa Jarum, modal dari orang tua ya. Hampir biayanya tuh 20-an. Karena kan itu harus keluar kota. Belum lagi penginapan, belum lagi makan, vitamin, raket segala macam.
Oke. Tapi semenjak dapat beasiswa, itu semua tercover, kecuali uang makan. Oke. Tapi sekarang itu kamu masih mendapatkan beasiswa itu atau sudah pribadi? Kalau untuk sekarang masih ada klub yang biayain. Oke, itu biasanya dibiayain 100% ya oleh klub atau Kalau sebenarnya? klub ya 100% sama ada dari sponsor. Oh, Gitu. oke. Tapi kalau sendiri sebenarnya ada susah juga ya. Bener ya, itu sakit banget sih sebenarnya untuk modalnya sendiri. Nah ini tadi kan Adam udah cerita ya, mungkin selain beasiswa Tribuners, kira-kira keuntungan apa lagi sih yang biasa kamu dapatkan atau teman-teman atlet dapatkan selain mungkin dari pembiayaan ketika mengikuti perlombaan seperti itu? Adakah mungkin karena jadi atlet jadi lebih mudah untuk masuk sana sini? Gimana tuh? Salah satunya kuliah lebih mudah, dari sekolah juga waktu itu lebih mudah. Terus dapat relasi orang-orang baru, itu juga keuntungan. Terus keluar kota dibiayain, keluar negeri dibiayain, nah itu sih yang susah didapat. Oh, yang pastinya nggak mungkin didapat oleh ini ya. Iya. lainnya. Berarti kemarin kamu waktu kuliah ngambil jalur prestasi untuk atlet atau Iya, gimana? prestasi. Oh, gitu. Dan itu langsung masuk, nggak usah nunggu daftar tunggu ya? Tetap daftar, cuman tetap tes juga sih sebenarnya, cuman lebih gampang aja dibandingnya. Oke, tapi kamu sejauh ini orang tua masih mendukung ya, meskipun mungkin berbeda jalur kan orang tua voli dan juga adik-adik beda, orang tua masih mendukung. Mendukung masih, cuman memang untuk kapasitasnya sudah sedikit berkurang. Maksudnya seperti apa tuh? Kalau dulu kan bener-bener orang tua itu nge-push banget dari zaman SD lah. Itu pagi, kan latihan udah pagi sore nih misalkan. Selesai latihan tuh pasti harus ada tambahan, nah nge-pushnya di situ. Kalau untuk sekarang sekedar cuman untuk ingat kamu dapetin ini semua juga dari bulu tangkis, jangan tinggalin bulu tangkis juga. Sebenarnya kayak gitu aja sih untuk sekarang. Oh, oke. Mungkin juga kalau misalnya untuk masalah nge-push tadi dan segala macam itu kan Arin kan juga harus membagi waktu untuk kuliah dan bekerja gitu ya. Jadi orang tua pastinya mempercayakan kamu dan kamu sudah besar juga gitu ya untuk mengatur waktu sendiri. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk pertandingan yang sebentar sore ya kan kamu ikuti itu pertandingan kalau nggak salah laga antar bank ya. Nah, biasanya sebelum pertandingan persiapan apa aja yang kamu lakukan? Persiapannya nggak ada yang spesial sih sebenarnya, paling dari udah rumah. profesional soalnya udah jago Enggak juga. jadi nggak perlu lagi persiapan banyak ya. Paling tuh dari rumah dengerin lagu biar relax kan. Nah, dari rumah tuh. Pengaruh banget ya untuk mental. Oke. Nah, terus nyari baju atau style yang bikin pede, kayak gitu. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Berarti yang paling utama sebenarnya ketika ingin mengikuti sebuah laga seperti yang akan kamu ikuti sebentar sore ini adalah mental gitu ya? Iya. Oke, emang pernah ngalamin mental down sama perlombaan kemudian menyebabkan permainan kamu jadi kurang baik atau bagaimana? Sering sih. Sampai nangis di lapangan juga pernah. Oh ya? Nangis di lapangan gitu pas lagi lomba? Paling cuma netes doang, tapi pas selesai pertandingannya baru nangis. Nah, itu sering. Itu biasanya karena apa tuh? Karena mainnya nggak keluar atau kalah sama yang mungkin untuk di atas kertas harusnya menang Karin nih, tapi kenyataannya malah kalah kayak gitu. Oh, oke. Berarti memang sejak awal kan biasanya memang sebuah perlombaan itu ada prediksinya ya, seperti itu. Tapi ketika di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda itu justru membuat kita down seperti itu. Kayak kita udah punya ekspektasi tertentu gitu. Nah kalau misalnya nih kita tadi kan udah sempat ya di awal kita ngobrolin soal tadi pembukaan, Bella sempat singgung soal ini ya Tepok Bulu 2022 ya. Nah itu Arin ngeliatnya gimana tuh kira-kira? Seru nggak? Seru sih, maksudnya untuk sekarang bulu tangkis itu makin terkenal ya, makin dikenal banyak orang semenjak era, kalau menurut Karin semenjak Grace sama Apri itu juara, itu udah mulai naik-naik, udah banyak yang sewa lapangan pun di Balikpapan full banget kan. Iya. Sampai teman-teman ini di belakang layarin kalau main bulu tangkis itu selalu di depan lapangan di parkiran. Itu kalau lihat Tribuners lewat kantor kita, itu bisa ngeliat setiap sore mereka main di depan situ gitu karena udah nggak dapat lapangan lagi gitu. Iya benar. Tapi emang kemarin pertandingannya seru banget ya. Iya seru-seru. Walaupun bisa dibilang mungkin para pemainnya adalah orang awam seperti itu ya. Tapi memang sekali lagi Tribuners ini juga jadi salah satu ajang promosi ya untuk mempromosikan kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Nah kalau Arin sendiri kira-kira ada mungkin idola yang bener-bener kamu fans banget gak sih? Maksudnya kamu idolakan sangat gak sih? Bulu tangkis? Iya, bulu tangkis. Bulu tangkis siapa ya? Dari Cina sih sebenarnya. Oke, nggak ada dari lokal Indonesia nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke, siapa itu kira-kira? Cina itu ganda campuran, Huang Yaqiong. Kenapa tuh kira-kira kamu mengidolakan dia? Karena dia bisa main double, dia bisa main mix.
Dan itu dia stabil, Oh, oke. bisa fokus di 2 nomor. Itu tuh susah. Oke. Berarti memang selama ini Arin mengidolakan mereka dan tentunya ada sejumlah mungkin strategi yang kamu terapkan juga dalam permainan seperti itu ya. Nah, mungkin selain itu ada lagi kira-kira Rin yang kamu idolakan? Kalau dari Indonesia nih, dari Indonesia kira-kira siapa? Gracie. Oh, Grace yang kemarin juga sempat memenangkan pertandingan itu ya. Kamu ngeliat permainan mereka berdua gimana tuh? Ini kita nanya sekambil ini ya Tribuners ya, karena dia lebih jauh lebih pengalaman daripada saya dalam bulu tangkis. Kamu ngeliatnya pertandingan kemarin itu gimana tuh untuk Grace sendiri? Kalau untuk mereka, kalau teknik kan semua sama nih, latihan juga pasti sama. Mentalnya lebih siap, kelihatan lebih siap dibanding yang lain. Oh, oke. Itu ngaruh sih. Ya benar, karena ini tadi Tribuners ya, Karen sendiri mengamini bahwa sebelum pertandingan memang harus mempersiapkan mental ya, bahkan sampai harus ngedengerin lagu, kemudian juga menenangkan diri gitu ya, karena ini penting sekali ketika kita laga seperti Arin sampaikan tadi, kalau misalnya terganggu itu juga akan tentunya berpengaruh ke dalam itu kita. Nah kira-kira terakhir nih ya, Rin, pertanyaan dari saya, ada nggak sih harapan kamu ke depan nih, khususnya mengenai para atlet atau mungkin juga kegiatan bulu tangkis yang ada di Kalimantan Timur sendiri? Harapannya lebih banyak lagi pertandingan-pertandingan, terus beasiswa juga untuk atlet, itu pasti. Sama harapannya kalau untuk atlet sekarang lebih konsisten, terus attitude itu penting, gitu sih. Ya benar sih, dan ini juga kalau bisa ya pemerintah setempat lebih memperhatikan lagi nih gitu ya. Tentunya pasti teman-teman kayak Arin itu perlu diregenerasi seperti itu ya Arin ya, untuk pemain bulu tangkis yang lebih muda lagi. Nah itu perlu banget ya Arin untuk dijaring dan juga bisa dibilang perlu lagi untuk diakomodasi gitu, khusus dalam beasiswa seperti Arin sampaikan. Dan itulah dia Tribuners, sedikit obrolan kita bersama dengan Arin, seorang pebulu tangkis asal Kota Balikpapan, khususnya Kalimantan Timur. Dan karena kebetulan setelah ini Arin juga akan ada laga, untuk itu Bella akan segera menutup sesi obsesif kita pada hari ini. Dan jangan lupa ini ada sesi kedua Arin, nanti setelah laga kamu habis ini kita akan ada itu obsesif lagi ya. Ada laga lagi, ini kita main di bawah ya, di depan bareng teman-teman sama Tribun Kaltim. Dan untuk Tribuners jangan lupa menyaksikan obsesif edisi lainnya yang tentunya saja akan kita mengundang sejumlah narasumber yang akan memberikan insight atau wawasan baru bagi kita setiap harinya. Dan demikian Tribuners, obsesif edisi kali ini, saya Bella Evangelista dan juga Karin. Pamit undur diri dan sampai jumpa di obsesif berikutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.